Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang berbakti kepada ayah dan ibu mendapatkan perhatian khusus dari Allah Ta'ala dan doanya akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang yang berbakti kepada guru mendapatkan perhatian khusus dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sholawatnya akan selalu diterima juga dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jagalah dan pegang erat keduanya. Kelak engkau pasti akan bahagia dan selamat di dunia sampai di akhirat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Majelis Arotib Banten, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi awalu bila ibtida al-akhiru bila imtihak. Wassalatu wassalamu ala imami ahli sofa wal wafa Qutbil anbiya wal awliya Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Khairid dawa li kulli saqamin wada rahmatan wa sifa fi sirri wal jila wa ala alihi wa sahbihi madamal arda wa sama amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli summa yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi nabiyyika Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salata wa salaman daimaini bidawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim adada kulli daratin al-qamar. Alhamdulillah, limpahan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita benar-benar beruntung kepada Allah dan kita berharap syukur yang penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih mengizinkan kita semua yang hadir pada malam hari ini, kita tidak dinajiskan, kita tidak dihalangi untuk menyebut kalimat Allah, kita tidak dihalangi untuk menyebut nama baginda suci Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillah, benar-benar kita sangat beruntung dan kita benar-benar terus melatih daripada ruhaniyah dan jasad ini. Semoga kita nanti di akhir hayat kita berpikir panjang bahwa bagaimana tubuh ini nanti kelak di alam kubur kita. Allahumma sholli wa sallim wa baraka alaihi wa ala alihi. Karena setiap manusia di alam dunia, siapapun dia, dan bangsa jin siapapun dia, gak ada ceritanya hidup selalu naik. Pasti dia akan selalu berliku di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cerita dari zaman Nabi Allah Adam, baik juga dari jin yang Allah ciptakan terlebih dahulu, mereka tuh hidupnya turun naik terus, gak ada ceritanya naik terus. Bahkan siapa Nabi yang luar biasa agung, Nabi Sulaiman alaihissalam, seorang nabi yang bisa mempunyai ilmu seluruh alam dunia ini dia punya. Bahkan beliau bisa mengendalikan semua apa yang ada di muka bumi. Dan gak ada lagi kerajaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman, gak akan ada lagi orang yang memilikinya. Bahkan Nabi sendiri malu, Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW malu. Kenapa? Karena ada nabi dan orang yang terdahulu dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendapat derajat yang sangat tinggi di sisi Allah, mampu mengendalikan semua bahkan pasir beliau bisa kendaliin, angin beliau bisa kendaliin, debu bisa beliau kendaliin, apalagi cerita hewan, jin dan manusia. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dari ibrah Nabi Sulaiman ini yang nanti mudah dibacain sama Isa misalnya. Jadi Nabi Sulaiman juga ada turunnya, ada sababnya,
terperosoknya beliau, jatuhnya beliau. Cuman kita kadang-kadang nggak belajar sih. Taunya cerita Nabi Sulaiman itu terus saja, nggak ada lagi raja selain raja Nabi Sulaiman di muka bumi ini sampai akhir kiamat, nggak ada lagi yang lebih kerajaannya. Tapi Nabi Sulaiman juga dapat ujian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nih bacain suratnya nih. Surat Al-Sod. Surat As-Sod ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. Idh urida 'alaihi bil 'ashiyyi safinatul jiyad. Terus sampai 3 berapa? Faqala inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab rudduha alayya fatafiq mashabil sufi wal a'naq walaqad fatanna Sulaiman wa alqaina ala kursiyyi jasadan summa anab qala rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Shadaqallahul azim. Paham nggak? Shadaqallahul azim. Amin ya rabbal alamin. Paham nggak? Enggak. Gimana gitu? Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Mudah-mudahan walaupun bacanya penuh dengan nur, ya, masuk buat kita memahami ini kalimat yang pernah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril yang sampai kepada baginda kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami karuniakan kepada Daud alaihissalam, yaitu seorang anak yang bernama Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia adalah sebaik-baiknya hambanya Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dia Nabi Sulaiman alaihissalam amatlah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini raja, nabi, udah paling taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah ketika dipertunjukkan kepadanya, Allah nguji nih, Nabi Sulaiman nih udah diberi taat, keilmuan, diuji sama Allah. Yaitu dikasih sama Allah kuda-kuda yang tenang, yang bagus, yang baik pada masanya. Jadi nggak ada lagi kuda, ibaratnya nggak tahu dah kuda namanya kuda Nabi Sulaiman ya, tak bisa terbang apa bagaimana. Kuda sekarang aja kadang-kadang kalau kita ngeliat kuda aja terkesima. Buktinya waktu pada jarang ngeliat baby pada gini semua, sampai setengah jam. Ya, ini kita jarang-jarang ngeliat kuda nih. Sekarang ini jarang orang ngeliat kuda kan, bener nggak? Kalau dulu mungkin zaman orang-orang dulu mungkin banyak kuda-kuda itu. Tapi sekarang kuda itu udah dikategorikan apa ya? Kelompok hewan yang jadi rekreasi atau jadi orang yang ngembangin juga mahal-mahal lah. Gak semua orang punya kuda. Kalau dulu mungkin mbah-mbah kita banyak yang punya kuda. Karena kecil aja di kebun belakang rumah di Pacet ada kuda, ya.
Kalau di sini udah jarang kita ngeliat kuda. Dulu kecil ada apa gila ngomong tuh kayak gini mulu nih nasibnya nih. Emang harus sound yang bagus ya. Bener kata Habib, ya Allah dapat sound yang bagus. Amin. Karena sound ini kalau nggak bagus ngalangin ilmu. Yang tadinya bicaranya jadi nggak nyampe. Ya. Sampai mana tuh, Pak? Sok nih gara-garanya nih. Dikasih ke Allah Subhanahu wa taala kuda-kuda terbaik untuk mainannya. Yang tenang, yang bagus. Di waktu berhenti dan cukup waktu berlari pada waktu sore hari. Jadi waktu itu waktunya itu membuat Nabi Sulaiman itu main gitu ya. Main ibaratnya dengan kuda-kuda itu dari waktu sore hari. Sampai akhirnya maka ia berkata, sesungguhnya aku menyukainya. Tuh Nabi Sulaiman tiba-tiba mengucap, senang saya sama kuda gitu ibaratnya. Senang sama kuda. Terhadap barang ini, maksudnya kuda-kuda ini saya senang gitu. Sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandanganku. Tuh Allah ngetes, nurunin kuda langit lah ibaratnya. Tuh kesima Nabi Sulaiman alaihissalam megangnya, terus sampai ngomong, saya demen nih kuda ini. Tapi kuda itu tetap berlari karena memang itu udah ujian Allah Subhanahu wa taala, sehingga kuda itu hilang dari pandangan Nabi Sulaiman alaihissalam. Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Ya kan? Maka ia berkata, sesungguhnya aku menyukainya, dan kuda itu hilang dari pandangan Nabi Sulaiman alaihissalam. Pengen Nabi Sulaiman itu kuda-kuda itu buat dia. Ini waktu sebelum Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang sebenarnya dari sisi Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, menguji Sulaiman alaihissalam, dan kami jadikan ia tergeletak di atas kursinya sehingga tubuhnya menjadi lemah karena sakit. Baca surat Al-Qasas ya. Dan kemudian Nabi Sulaiman bertobat. Ia berkata, ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah aku, kata Nabi Sulaiman. Dan setelah ini anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun oleh orang sesudahku. Sesungguhnya engkaulah yang maha pemberi dari segala apa yang ada di alam semesta. Intinya begini, Nabi Sulaiman tuh ya kita kenal sangat taat, raja sangat hebat. Tapi ingat tadi bilang Allah menguji cuma sebentar di waktu sore hari hingga terbenam matahari. Berapa jam tuh? Kuda itu ditongolin sama Nabi Sulaiman. Cuma 2 jam lah kira-kira. Kan gak mungkin beda waktunya. 24 zaman Adam alaihissalam, zaman Nabi Sulaiman, sampai 24 jam zaman kita itu sama. Gak ada yang berbeda. Yang berbeda aja amali. Aduh. Merah aja, merah. Hah? Merah. Tes. Cek. Ini aja nih. Ini udah bagus deh. Cek. Tes. Berapa? 2 jam. 2 jam Nabi Sulaiman terkesima dengan kuda-kuda tersebut yang sejatinya ciptaan Allah dalam pengujian Nabi Sulaiman. Tiba-tiba pada maghrib Nabi Sulaiman hilang kekuatan dan keilmuannya. Sampai akhirnya tersadar bahwa 2 jam tadi saya sia-siakan dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bayangin tuh, Nabi Sulaiman 2 jam nggak ingat Allah, Allah hilangkan kekuatan badannya, lemahkan dirinya, tergucai langsung sakit. Nah kita coba, berapa banyak kita lalainya, berapa banyak kita nggak ingat Allahnya. Kalau bukan umat Nabi Muhammad SAW, kita ini udah mati, udah nggak ada gunanya di sisi Allah. Kita lebih cenderung mengingat hal lain selain
Allah. Kenapa lagi nih, Bi? Cek. Coba cek. Cek tes. Harus si Isam yang bener ini. Hah? Cek. Udahan aja, udahan ya. Udahan aja kali ya. Hah? Coba ngomong. Terusin. Berarti bayar berapa ente? Gratis semua, kalau dia dapat duit kalau acaranya nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Stop. Cek. Coba lagi bisa. Canda satu jangan burik-burik nanti mau dibawa ke kiamat nanti. Cek. Mudah-mudahan acara besok ya ini apa sound yang bagus ya Be ya. Ya mudah-mudahan Pak RT mohon izin ya Pak RT ya. Maulid rencananya Habib Yaki yang mau ceramah. Habib Yaki bin Yahya ini sekarang jadi munsibnya mufti Batavia. Jadi dulu di zaman Batavia, zaman kolonial tuh dia punya kakek namanya Sayyidil Habib Utsman bin Yahya. Beliau yang anak kitab itu tuh apa? Wujud Kidam Bako Mukhalafat itu karangan Utsman bin Yahya. Itu tahunnya gitu doang kan? Kitab itu apa? Sifat 20. Masyhur tuh tauhid sifat 20 kemana-mana dari kecil kita nggak tahu yang ngarang kitabnya siapa. Taunya kakeknya Habib ya. Dan cuma tahu nadomannya doang kan. Wujud Kidam Mukhalafat. Apa orang sekarang ha? Apa sekarang? Hah? Enggak, kalau sekarang nih soundnya lagi gak bagus nih. Ntar kalau sound biduan tuh baru ya. Yang mantap tuh. Ya mudah-mudahan beliau bisa hadir karena janji mau hadir. Terus kita juga mudah-mudahan Ustadz Ali juga katanya sih mau hadir. Ustadz Ali juga nanti ada Habib Ridwan. Bukan Ridwan ini. Habib Ridwan bin Jafar Al-Aftos. Luar biasa tuh. Habib yang 27 tahun nggak tahu dia Habib. Ya, lahir udah 27 tahun baru 3 bulan yang lalu ketemu abahnya bahwa abahnya adalah seorang Habib yang tercatat di Robito. Bayangin tuh, Pak. Ya mudah-mudahan ya kalau kita ditakdirkan ketemu ya ketemu. Kalau enggak ya udah nanti ketemu di akhir. Yang penting kita jadi orang baik, ya benar-benar jadi orang baik. Baik itu hati kita gak sudona, gak hasutan, hati kita nggak mau nyakitin orang, nggak ngomongin orang. Ya kita sekarang ini kan posisinya lagi rapi-rapi. Rapi belum tentu baik kan. Kita rapi kelihatan muslimin, tapi hati kita nggak tahu dah. Apakah hati kita masih punya begituan, yang sifat-sifat buruk, yang pulang nggak ada orang malah kita berbuat nggak baik. Jadi baik itu rapi luar, rapi dah. Tuh kemana lagi tuh tadi mamanya? Hah? Nabi Sulaiman alaihissalam itu 2 jam gak ingat Allah uji dia, Allah kasih sakit. Dari situlah Nabi Sulaiman alaihissalam meminta kepada Allah ampunan. Dan dari situ juga beriktikad karena kesalahan 2 jam gak ingat Allah, ingin menembus, menguasai alam semesta untuk bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksud beliau minta kerajaan tuh ingin mengendalikan kalau saya dikasih ketaatan 2 jam saja begini, gimana rakyat-rakyat saya, orang-orang yang hidup di zaman saya, kata Nabi Sulaiman. Jadi meminta kerajaan itu untuk apa? Untuk semua yang apa yang di muka bumi ini taat kepada Allah. Kalau kita kan lain, mau numpukin harta seneng-seneng jalan-jalan ke Eropa. Ya, pengennya jalan-jalan yang nggak ada unsur Allahnya. Boleh jalan-jalan tapi jadikan jalan-jalan itu unsur
Allah. Nah, Nabi Sulaiman mengendalikan manusia untuk taat di zamannya. Bahkan semut, jin pun setan, iblis dikendalikan oleh Nabi Sulaiman. Tapi dengan keanugerahan itu Nabi Sulaiman alaihissalam pernah dikasih kunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Nabi Sulaiman, kamu itu belum sepenuhnya menguasai alam semesta ini. Itu ada di kitab Tanbihul Ghafilin tuh. Kitab Tanbih karang Imam Nawawi itu ada bahwasannya di dalam cerita tersebut Nabi Sulaiman alaihissalam masih diberi rahasia oleh Allah. Belum sejatinya mengendalikan seluruh apa yang di muka bumi. Wah, belum ya Allah, belum. Jadi Nabi Musa ada cerita dengan Nabi Khidir, Nabi Sulaiman, nah, dah anda. Cek, bangun. Kenapa kira seru-seru tuh jadi begitu? Hah? Ya Allah, son. Ngalangin ilmu aja nih, son. Ada setannya, ada jinnya kayak ini, son. Ya, harus diruqyah kali. Iya, hati kita juga begitu, model son. Dari kasih nasihat, dikasih teguran, masih aja konslet ngek, enggak ngaji. Ngek, coba ya. Ada nih lagi berpikir tiba-tiba tadi coba di pas lagi barusan nih, lagi ngek. Iya ya, orang-orang itu, anak ini lagi nonton bioskop sama istri. Bener lagi, udah lama nggak nonton bioskop, nonton bioskop beberapa scene film lah. Dicoba lagi nonton. Apa yang dapat anak yang butuh? Itu orang nonton, belum jamnya orang udah pada datang. Bayar 35.000, 25.000, ada yang 45, tergantung waktunya dan filmnya. Belum waktunya, lari-larian kadang-kadang. Ngejar waktu scene, jangan sampai tertinggal ini film bioskop. Sampai dalam Anda perhatiin, biarin lah istri Anda nonton gimana, dan anak-anak nonton gimana. Cuma Anda perhatiin orang-orangnya. Itu 2 jam gak bergerak. Gak ada pipis, gak ada beol, gak ada kentut kayaknya. Iya. Kok kita nih yang ngaji nih telat-telatan. Ya. Udah duduk gak mantep lagi. Pipis lah, beser lah, macem-macem tuh. Itu orang 2 jam nonton bioskop sampai hatam, kadang-kadang bukan hatam doang, sampai matahari lampunya nyala, itu tulisan habis baru pada geser. Biasa kan ada film habis itu kan tulisan itu panjang itu tuh, yang jalan-jalan itu produser apa gitu kan, nama-namanya sebut, itu sampai beres orang duduk baru dia keluar. Itu nggak mulus apa ya perutnya, pipis ya di majelis belum nyampe 2 jam kadang-kadang ya beser keluar. Ya konslet kayaknya klepnya itu. Konslet klep titiknya itu konslet. Jam nggak bergerak dia. Iya, pakai bayar lagi kan. Ya, terus makanannya, minumannya beli yang 50.000. Ya lu ente masuk sini makan gratis. Kasihan ya. Oh, ngasih cuma 500 perak, 1.000 perak. Dapat pahala ila yaumil kiamat. Itu dapat dosa ila yaumil kiamat. Ini orang ente cari dosa sih, nggak cari manfaat. Itu yang akan dapat dari nonton film bioskop. Itu dahsyat di bioskop ini. Yo, dahsyatnya luar biasa. Ya kita kembali lah urusan ukhrawi ya. Kalau urusan kayak ginian yang nilainya nggak ada di sisi Allah, ya betapa sedihnya kita duduk di majelis yang akan mengambil keabadian, bahkan bukan belum abadi aja. Urusan kesulitan dunia kita juga beres urusan beginian. Yang nggak lunas mobil juga bisa lunas mobil ya. Lo nonton bioskop tak kelunasan kan tuh, hah? Tapi yang beginian dianggapnya murahan. Yang di beginian padahal yang akan bawa kita bahagia nggak hanya di akhirat, di dunia udah kita rasakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang harus begitu tuh, yo makannya 50.000, ya begitulah. Masya Allah deh, pengalaman mahal anak nonton bioskop. Kenapa ini umat Nabi senang beginian nih? Tapi enggak
begini nih agak jarang yang senang. Berarti kan anugerah buat kita. Apalagi kita mengetahui sejatinya majelis ini, ya. Udah deh, karena sahabat tadi tuh begitu aja dah, ya. Majelis ini jangan dibanding-bandingkan, ya. Karena setiap majelis punya jalur dan anugerah berkahnya, ya. Jangan dibanding-bandingkan, ojo dibanding-bandingke, kata siapa tuh yang bioskop itu apa, yang lagu tuh, majelis iki ojo dibanding-bandingke, kata saing ku harap engkau mengerti, di hati ini hanya baginda Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Iya begitu dong. Coba ulang lagi. Ku harap engkau mengerti, di hati ini hanya baginda Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Kata istri anu mah ngacak-ngacak lagu aja kata. Iya. Ini giliran apa di hatinya ada orang lain selain Allah. Hati ini jangan pernah ada selain Allah dan Nabi-Nya. Karena hati ini tempat bersamayamnya Allah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang pulang ini rohaninya hati kita. Adapun yang lainnya itu dalam cangkangan Allah dan Nabi. Coba alihin tuh ceritanya. Kalau ada yang nanya tentang majelis ini, ojo dibanding-banding ke, ojo disaing-saingin. Hah? Karena kalau dijawab emang apa majelis ini? Karena ku berharap engkau mengerti bahwa aku ini di majelis ini hanya untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo sekali lagi ya, nyanyi. Jangan nyanyi di luar, tapi buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo bareng-bareng biar kira deh. Ku harap engkau mengerti, di hati ini hanya baginda Nabi. Allah sekali lagi. Ku harap engkau mengerti, di hati ini hanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan semua. Iya. Mudah-mudahan ya bahagia ini benar-benar untuk Nabi Muhammad. Jadi besok bantuin malam Ahad besok kita bikin maulid. Ini udah akhir Safar. Di akhir Safar Allah Subhanahu wa taala banyak memberi tanda-tanda daripada kehidupan Nabi sebelum dilahirkan. Bangsa Yahudi melihat tanda-tanda bintang bergerak. Bangsa Nasrani melihat perilaku-perilaku alam yang memporoskan ke suatu tempat. Bahkan para ahlul kitab melihat bahwa ini tanda-tanda daripada ingin lahirnya Nabi akhir zaman. Sampai akhirnya di 12 Rabiul Awal Kanjeng Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Itu malam menjadi terang. Gak ada di muka bumi ini mengalami kegelapan pada saat lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi pada saat Nabi dilahirkan itu kan belahan dunia kan gitu ya, ada apa? Ada siang, ada malam. Tapi itu terang semua, nggak ada gelap. Akhirnya lahirnya Nabi SAW dengan tanda-tandanya. Jadi keluarin uangnya buat Nabi. Kita punya duit nggak pernah berjuang buat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita hidup di zaman Nabi, habis dah, nggak ada mikirin handphone udah, nggak ada mikirin mobil lah, tapi perjuangan buat Nabi Muhammad SAW. Karena sahabat itu sangat benar-benar menyerahkan hati dan jantungnya untuk Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ini tanaman saya semua ambil katanya. Ya nggak ada kita begitu, nggak ada. Kita ini justru menumpuk apa yang ada di alam dunia. Padahal itu semua milik Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya warisan ini warisan Kanjeng Nabi semua. Cuman kita, Nabi kita luar biasa, nggak menuntut banyak buat kita. Cukup kamu punya mampu, kamu bantu agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Allah membantu kita dan Nabi bersenang melihat wajah kita. Gembira melihat wajah kita. Ya? Sallu ala Muhammad. Ilahi bijahil anbiya wa
alaihi wa ala alihi. Udah capek baru bagus. Udah capek baru bagus ya. Alhamdulillah habis diruqyah barusan. Kayaknya besok-besok kayak bagus. Amin. Udah dimarahin gitu. Ya, Son, yang bagus ya. Ya udah, kita tutup talqin. Mudah-mudahan talqin ini memudahkan acara besok. Kita niatkan talqin ini membawa keberkahan buat kampung ini. Orang-orang di sini, anak-anak di sini, semua yang bersangkutan yang mengenal kita cinta ingat Nabi Muhammad SAW. Karena generasi bawah kita ini udah ditanya, apalagi yang muda-muda yang nggak kenal majelis, ditanya nabinya nggak tahu nabinya siapa. Padahal dia sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sayangnya dia lebih kenal yang lain dibanding nabinya sendiri, Nabi yang akan menyelamatkan dia, Nabi yang mendoakan dia sebelum dia terlahir, Nabi yang mana Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat satu persatu tangan umatnya dari ancaman musibah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sayangnya ini harus ditransfer ke generasi yang bawah. Kenali nabinya, maka engkau akan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sejatinya Nabi kita begitu sayangnya sama kita. Dan kita buat perayaan ini apa? Buat ngembirain hati Nabi Muhammad SAW. Dan setiap tempat yang merayakan maulidin Nabi Muhammad SAW, acara-acara semacam ini itu jauh dari azab dan murka Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau tempat udah nggak ada acara begini, siap-siap tempat itu menjadi tempat yang ladang bermaksiat insya Allah. Nauzubillah, sampai dihantam, dirusak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini sebenarnya mah nggak ngelihat tsunami langsung, ngerasain sedikit goncangan gempa lah kayak di pabrik aja itu mah. Tapi kalau musibah besar mata kita belum dikasih sama Allah. Jangan sampai mata kita ngelihat kemurkaan Allah, nggak bisa tidur gitu. Atau kita benar-benar mati di alam dunia ini. Orang kalau tahu kemarahan Allah itu dirinya nggak bisa tidur, nggak akan pernah bisa dapat nikmatnya tidur. Contoh begini, kalau kita dapat masalah, ya masalah di kehidupan, entah masalah di pabrik, kayak masalah tetangga, kayak masalah keluarga, kayak ente coba berbaring mau tidur, itu masalah itu masuk ke dalam otak ente, susah gitu dikasih tidur. Pernah ngalamin? Pernah ngalamin? Susah gitu. Kalau kita ini alhamdulillah udah nikmat tidur lah, nikmat makan, nikmat tidur, makanya perutnya bujet-bujet. Ya. Tapi kalau dapat masalah sebenarnya gelisah gitu. Apalagi yang punya cicilan tuh. Ari aja punya utang 20 juta waktu itu bisa tidur dia. Handphone nyala udah was-was dia, kayak panggilan malaikat maut. Ya kan, udah punya utang, wah ini malaikat maut telepon gua nih. Bayar tagihan, ya? Ya begitulah keadaan kita. Kita ini dihalangi oleh Allah dari kemurkaannya, sehingga kita masih diberi nikmat makan, nikmat orang kalau udah puasa mau ditembak polisi aja udah nggak bisa minum gitu. Hah? Misalnya nanti dikejar-kejar polisi nggak tahu masalah apa, udah nggak bisa makan, nggak bisa minum. Bener nggak? Hah? Begitu keadaan kita kalau kita tahu kemurkaan Allah, tahu Allah lagi sedang tidak suka dengan kita. Sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala karena Nabi kita Nabi Muhammad SAW menyayangi kita sehingga melupakan kita. Enak tidur, enak makan, bangun tidur juga nggak inget Allah kadang-kadang. Bablas matahari terbit, sholat dia tinggal. Sekali lagi ya, sholat jangan ditinggalin. Bagaimanapun ceritanya, kodok udah beberapa kali diceritain di majelis ini, beberapa kali kita tegur, jangan ninggalin sholat. Apapun yang terjadi walaupun lewat waktu kodok. Tapi catatan, jangan sholat di waktu terbit matahari, jangan sholat di waktu tenggelamnya matahari. Kalau kata orang pantai sunrise sunset, jangan sholat di waktu itu, nikmatin aja di pantai sana. Pokoknya waktu setengah jam di saat matahari ingin terbit itu Nabi Muhammad SAW mengharamkan kita sholat.
sholat. Begitupun ketika tenggelamnya matahari setengah jam, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi kita melarang kita sholat. Bagaimana kita bangun kesiangan pas matahari pada posisi itu? Waktunya kapan? Kira-kira di waktu kita khatulistiwa nggak pernah berubah dari setengah 7 sampai jam 7. Setengah 7 sampai jam 7 ente jangan sholat. Haram ente punya sholat. Atau dari sore dari setengah 6 sampai jam 6. Haram ente punya sholat. 1 jam dari 24 jam kita dilarang sholat. Ini penting nih. Orang tuh nggak ngerti ilmu dia sholat. Hatta dia kesiangan nih bangun subuh pas setengah 7 tunda dulu sampai jam 7 baru dia waktu duha dia baru kodoin sholat subuh. Atau dia tidur pada dohor bablas sampai setengah 6. Kan ada yang begitu, ada kan? Ya udah jujur kita manusia itu cunguk gitu ya. Bablas setengah 7, ente sholat sosok taat gitu. Padahal dia udah berdosa, tambah dosa lagi nih. Tunda pas setengah jam itu istighfar dah, ya Allah. Tinggalin sholat manis, pas pada maghrib, sholat maghrib, kodoin sholat orang waktunya udah lewat mau diapain? Hah? Ya kan? Kalau uang kita ditagih-tagih ya. Untungnya kita nggak ditagih-tagih sama Allah. Gua sholat kan. Kalau digituin bahaya gitu. Ingat, setengah 7 waktu terbit matahari sampai jam 7 kita haram sholat. Pas tenggelam matahari setengah 6 sampai jam 6 itu dilarang sholat. Ingat ini, ya. Ingetin juga keluarga. Hatta itu sholat wajib harus dipanjangin dulu waktunya. Yang seperti saya bilang, kalau penjelasannya terlalu panjang, ini aja udah terlalu panjang. Karena kalau udah membahas berpikir bawaannya ngantuk. Iya, ya. Oke? Ya, paham ya? Salam Muhammad. Kalau paham nyetor buat besok ya. Bantuin ya. Oke? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdul magul duana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la kalimatul haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa la tubasu insyaallah ta'ala nahnu minal aminina amin 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 bi rahmatillah wa karami jazallahu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Qul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf untuk semuanya. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu Rabbuna ala nuril mu'min Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna Ajma'in